Kita udah kedatangan tamu yang kita tunggu, yaitu Profesor Mahfud MD. Selamat datang, Prof. Sekarang saya ingin dengar cerita dari Prof. Bagaimana kronologinya, prosesnya sampai hari terakhir masih ada nama. Dan nama itu hilang-hilang timbul. Jadi timbul tenggelam ya. Timbul tenggelam. Pada akhirnya tenggelam juga. Akhirnya tenggelam juga. Padahal satu-satunya wakil ALC yang kita calonkan jadi wapres itu. Gitu ya. Baik, Bang Karni dan saudara sekalian dan para pemirsa di rumah. Saya sudah menyatakan sebenarnya sesudah pengumuman itu, ya itu sudah realitas politik yang tidak terhindarkan. Seperti kata Bang Karni tadi, politik itu bisa, musimnya bisa berubah secara cepat dan tiba-tiba. Dan saya sudah katakan tidak apa-apa, saya harus lebih mengutamakan mekanisme dan agenda konstitusional untuk NKRI itu jalan gitu. Tidak usah diributkan, karena itu biasa terjadi dan saya bukan yang pertama saya kira di Indonesia ini yang mengalami hal seperti itu. Cuma saya menjadi lebih dramatis ya ceritanya. Jadi begini ceritanya Bang Karni. Pada tanggal 1 Agustus jam 23 malam saya diundang oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Udah lama ini tanggal 1 ya. Saya ditemui bersama Pak Teten Mas Duki. Teten Mas Duki di rumah Mensesnek. Lalu saya diberitahu Pak Mahfud, sekarang pilihan sudah mengerucut ke Bapak, harap bersiap-siap. Nanti pada saatnya akan diumumkan. Oke. Syarat-syarat yang diperlukan segera mulai disiapkan, tidak harus lengkap, yang penting ada dulu. Itu tanggal 1, tengah malam, ya jam 23 lah di Widya Chandra. Ya saya sambil menyiapkan, tetapi itu belum final juga karena saya diberitahu, ya semua sudah beres, cuma satu yang perlu diratakan, tidak berhasil juga tidak apa-apa, tapi usahakan Pak Mahfud bagaimana komunikasi dengan PKB. Dilakukan. Nah, sesudah itu saya melakukan komunikasi juga dengan orang-orangnya Caimin dah, karena saya katakan saya kan tidak calon lewat PKB, kenapa saya harus menyelesaikan dengan PKB? Nanti malah orang Golkar menganggap saya calon PKB gitu. Nah, oleh sebab itu saya menemui orang-orang yang dianggap berpengaruh terhadap Caimin. Ada beberapa orang saya temui. Nah kemudian pada hari Rabu malam seminggu kemudian itu saya diundang lagi oleh Pak Pratikno. Di rumah Pak Pratikno lagi ada Pak Teten, kemudian ada asistennya Pak Pratikno. Pada waktu itu diberitahu Pak Mahfud besok akan diumumkan detail, sudah diputuskan Pak Mahfud, sekarang semua sudah disiapkan upacaranya, nanti berangkat dari Gedung Juang, Pak Mahfud naik sepeda motor bersama Pak Jokowi, Pak Mahfud bonceng Pak Jokowi yang di depan. Terus saya bilang, kenapa tidak naik sama-sama aja, saya satu, Pak Jokowi satu? Enggak, kata Pak Teten. Nanti enggak bagus tuh, kalau misalnya Pak Mahfud pas belok ke kiri, Pak Jokowi belok ke kanan tuh dipotret sama wartawan jelek tuh katanya. Jadi sudah detail begitu, sudah detail. Lalu pagi, Kamisnya pagi, saya ditelepon oleh Pak Pramono Anung. Pak Mahfud, saya minta CV-nya. Untuk apa CV? Ini untuk nanti deklarasi, kan namanya harus persis berdasar CV yang resmi. CV yang resmi lah. Oke, saya bilang, saya ke situ. Pada saat yang bersamaan,
Saya ditelepon oleh asisten ajudan presiden, Bapak ke sini mau ngukur baju. Waduh, saya bilang, gimana kalau ndak usah ngukur baju? Agar tidak terlalu ribet, saya bilang, ini waktunya udah pendek. Oh, kalau gitu Bapak bawa saja baju yang Bapak senengi. Yang Bapak senengi dan pas, bawa ke sini, nanti pakai ukuran itu aja. Kami bikin modelnya yang sama dengan Pak Jokowi gitu. Ya saya datang ke sana ngantarkan CV. Jam kemudian pada saat itu saya antarkan CV, jam 1 ada komunikasi dengan Pak Teten. Nah, Pak Teten dikatakan nanti jam 4 akan diumumkan di pelataran. Pak Mahfud nanti datang ke sana, sambil menunggu nanti akan duduk di ruang sebelah, begitu akan deklarasi nanti ya tampil, tinggal nyebrang gitu. Nah saya ya datang saya. Tapi baju yang saya pakai itu baju saya sendiri, bukan baju yang dari presiden, karena yang dari presiden kan mau dipakainya besoknya. Itu yang baju putih itu bukan itu seragamnya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian seperti Bapak dan pemirsa dengar ya, yang terjadi akhirnya diumumkan Kiai Ma'ruf Amin. Nah, kenapa itu berubah? Itu sudah ada analis-analis di depan, bukan saya. Nah, lalu saya diburu oleh wartawan, gimana Pak? Ya enggak apa-apa, saya bilang. Saya menerima itu sebagai realitas politik gitu. Emang yang memberitahu apa? Oh, Pak Pratikno memberitahu, Pak ini rupanya ada perubahan, coba kembali ke posisi semula dulu gitu. Nah, saya terus pulang. Habis itu diumumkan gitu, lalu saya diburu oleh wartawan, gimana Pak? Ya enggak apa-apa, saya bilang, biasa. Apa Bapak enggak kecewa? Enggak, ya kaget saja gitu, kaget saja. Karena di dalam politik itu kan sering begitu, berubah secara tiba-tiba. Bapak sakit hati? Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena keperluan negara ini jauh lebih penting dibandingkan dengan sekedar nama Mahfud MD, Ma'ruf Amin, dan sebagainya. Jauh lebih penting. Dan saya sungguh-sungguh mengatakan itu. Nah, yang mungkin agak saya sedikit tersinggung justru pernyataan Ketua P3, Romi. Begitu keluar dari ruangan itu dia bilang, loh Pak Mahfud itu kan maunya sendiri, katanya. Bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh gitu. Wah, saya agak tersinggung gitu. Padahal Romi justru sehari sebelumnya yang memberitahu saya bahwa saya sudah final gitu. Amal siapa yang bikin baju itu kan kerja tim suksesnya aja katanya. Nah, apa betul itu? Nah, disitulah kemudian klarifikasinya. Saya dipanggil Pak Jokowi ke istana. Pak Jokowi menjelaskan, ya peristiwanya dihadapkan pada situasi serba sulit. Clear Pak Jokowi mengatakan sampai kemarin sore memang sudah saya perintahkan mengerucut satu Pak Mahfud dibuatkan ini. Tapi tidak sida sore partai-partai datang mengajukan calon-calon sendiri-sendiri yang berbeda. Loh, saya tidak bisa kemudian menolak. Saya kan bukan ketua partai, sementara ini koalisi harus ditandatangani, kata Pak Jokowi. Lalu saya katakan, Bapak tidak salah, saya bilang. Kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya melakukan hal yang sama, saya bilang. Oleh sebab itu, ya Bapak tidak usah merasa bersalah, saya bilang. Saya terima ini dengan ikhlas, negara ini harus berjalan, saya bilang. Mari kita maju ke depan. Nah itu saya kepada Pak Jokowi. Jadi itu aja perjalanan saya dalam kasus ini, ya. Perjalanan saya dalam kasus ini. Itu. Enggak, keluarga saya kan memang tidak pernah
apa antusias dalam hal-hal begini, ya paling cuma nelpon gimana Abah gitu, enggak apa-apa, ya sudah asal sehat. Anak saya juga cuma ketawa-ketawa aja gitu, ketawa-ketawa aja lewat telepon. Kan memang kami terbiasa menikmati hal-hal yang seperti itu dan tidak pernah menganggap sesuatu itu sebagai hal yang serba pasti di dalam kegiatan-kegiatan kehidupan politik saya. Artinya saya sudah clear dengan Pak Jokowi, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada masalah, baik hubungannya gitu. Dengan Pak Pratikno saya masih saling bantu, saling kontak sampai sekarang karena dia teman saya sejak di Jogja. Nah itu satu. Yang kedua, yang justru di luar soal urusan dengan koalisi itu udah selesai, biar disampaikan oleh Enggak, sebelumnya apa tadi itu Pak menyelesaikan dengan PKB itu pernah ketemu langsung Caimin enggak sebelum? Oh pernah. Jadi begini, sesudah saya pulang dari istana, nyerahkan baju itu, baju saya masih ada di istana loh sampai sekarang. Belum dikembalin. Oh iya, waktu jam 1 juga jam 1 saya ditelepon oleh Sukardi Rinakit. Pak Mahfud, ini namanya Muhammad Mahfud itu O apa U katanya. Kok tulisnya U? Biasanya kan U kata. Enggak Pak, itu di dalam bislit dan ijazah-ijazah saya itu memang MOH Muhammad gitu. Artinya apa? Untuk menjelaskan bahwa itu benar-benar dari istana gitu. Bukan saya ngarang sendiri, bahwa komunikasi itu memang dengan istana. Bayangkan Anda, masa Anda percaya sama Sukardi Rinakit, Pramono Anung, Teten Mas Duki, Pak Pratikno itu. Dan nyatanya bahwa itu benar, sudah keputusan istana. Nyatanya saya ketemu Pak Jokowi. Itu kan, tapi udah selesai. Saya tidak ada hard feeling apa, ya sudah selesai gitu. Jadi sebenarnya hubungan Pak Mahfud ya dengan PKB, NU, P3 selama ini bagaimana? Nah ini yang saya anukan. Gini, saya juga minta maaf kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama gitu, ribut-ribut soal kader. Katanya Pak Mahfud itu kan bukan NU. Ya aneh bagi saya bukan NU. Saya ini lahir di Madura, di pondok pesantren NU, madrasah ibtidaiyah NU. Kemudian saya juga ikut dalam kegiatan-kegiatan NU, misalnya saya menjadi rektor di Universitas Islam Kadiri yang bernaung di bawah NU, miliknya Kiai Iskandar. Saya aktif di The Wahid Institute, itu juga afiliasinya ke NU. Saya aktif di Puan Amal Hayati, Bu Nuriyah, juga itu afiliasinya ke NU. Dan yang resmi, ini ada Nusron Wahid ini. Saya ini pengurus Ansor, periodenya Nusron Wahid ini. Yang tanda tangan SK-nya tuh Akil Sirot. Ya. Ini ada Pak Nusron Wahid. Saya juga sampai hari ini adalah pengurus ISNU. Ketua Dewan Kehormatan ISNU yang melantik Pak Akil Sirot. Dan Pak Akil Sirot itu dulu sering menyebut saya sebagai kader. Waktu ada kasus seorang menteri itu terlibat kasus Duren, saya ada di Mekah. Pagi-pagi subuh Akil Sirot itu telepon, Pak Mahfud tolong sebagai sesama kader NU tolong ini diselamatkan. Nanti NU rusak nih kalau kena katanya. Begitu ada kasus politik begini lalu bilang bukan kader. Tapi di NU itu memang banyak guyonan Bang Karni. Saya menganggap ini guyon-guyon aja gitu. Dia tanya juga nih, apa tuh yang dikerjakan Mahfud untuk NU misalnya, ya yang diberikan Mahfud untuk NU gitu. Ya apa yang saya berikan? Tidak ada. Kalau saya tanya yang diberikan Pak Said Akil juga apa ya? Gitu. Kalau kerja, saya cuma ingatlah berbuat satu yang kecil untuk NU itu. Pada tahun 2009 itu ada undang-undang BHP. Saya ketua MK. Nah di undang-undang BHP itu ada satu pasal yang menyatakan semua lembaga pendidikan itu meski swasta sekalipun
itu harus berbentuk badan hukum tertentu yang diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kalau tidak, nanti ini bisa dijatuhi sanksi oleh pemerintah. Nah, tidak ada yang tahu ini. Yang menggugat undang-undang ini adalah perguruan tinggi yang merasa tidak mampu atau dianaktirikan oleh undang-undang BHP itu. Padahal di situ membahayakan bagi pesantren. Kalau ini tidak dibatalkan, pesantren itu kena. Karena di situ semua lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi berbentuk badan hukum tertentu diawasi oleh negara. Kalau laporannya tidak benar, itu bisa disita oleh negara. Nah, saya katakan, loh ini bisa membubarkan pesantren nih. Kenapa? Karena pesantren itu pada umumnya itu tidak ada uang yang terpisah antara uang kiai dan uang pesantren. Orang uangnya itu semua uang kiai. Kalau tiba-tiba ada gedung baru, dari mana ini diperiksa, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal masyarakat menguasai kiai, bubar semua pesantren itu. Ini waktu undang-undang ini muncul, orang NU tidak ada yang tahu. Saya lapor ke Kiai Anwar Iskandar di Kediri. Gus, ini ada undang gini loh, kok orang pesantren diam, ini bahaya. Oh ya Pak Mahfud. Akhirnya saya batalkan undang-undang ini. Kalau enggak udah bubar tuh, pesantren-pesantren tuh diambil itu. Masih ada sekarang naskahnya. Artinya kalau perbuatan bukan bentuk uang ya, kalau saya suruh nyumbang uang enggak ada dong, saya enggak punya uang juga suruh nyumbang uang ke NU. Itu ada yang cari lah. Di NU kan banyak yang cari uang begitu. Nah begini, saudara. Saya ketemu Pak Akil Sirot. Pada hari Rabu. Saya bilang, Pak Akil, itu NU mengeluarkan surat pernyataan begitu, harus kader 4 orang. Oke, saya tidak keberatan. Tapi juga kalau presiden mau di luar itu, supaya NU tidak menolak. Saya bilang, oh iya Pak Mahfud, memang sudah ada pejabat ke sini. Dia datang nyebut seorang pejabat sangat penting datang. Ini calon-calonnya yang dari NU sekian orang. Ini nyebut nih Pak Akil. Ini enggak bisa, ini koruptor. Nyebut nama orang NU, ini koruptor. Yang tidak korupsi itu hanya saya dan Pak Mahfud. Kata Pak Akil Sirot. Dari nama-nama itu. Ini disebut semua tuh. Oleh Pak Akil Sirot gitu. Ini Pak Akil Sirot itu gimana? Nyebut-nyebut saya bukan kader dan sebagainya. Nah sementara apa juga haknya saya bilang, misalnya NU itu mengancam-ngancam kalau bukan kader NU akan tidur, NU akan meninggalkan pemerintah. Ya ada yang begitu ya, ada. Apa betul ada yang begitu? Ada pada hari Rabu sore jam 5. Rabu sore sehari sebelum itu jam 5 kan keluar pernyataan, Robikin namanya. NU akan keluar meninggalkan Jokowi kalau yang diangkat bukan kader NU sebagai cawapres. Ya tak? Ribut kan? Dari seluruh Indonesia ribut, langsung muncul itu tidak benar, NU bukan politik dan macam-macam. Lalu dibantah, itu tidak ada pernyataan itu. Padahal pernyataan itu ada. Robikin yang nyatakan, dan yang menyuruh itu Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu Kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya. Ini, saya ceritain. Menarik nih ceritanya. Menarik ya? Menarik. Saya memang jujur sih itu. Iya, jadi saya ketemu Muhaimin pagi, saya keluar dari istana ditelepon oleh Pak As'ad Ali, wakil ketua NU, mantan wakil ketua NU. Dek katanya, selamat ya Pak Pres. Kok tahu Bapak? Iyalah saya tahu. Anda ya bertemu dengan Muhaimin ya? Wah enggak mau saya bilang. Masa saya ketemu Muhaimin, wong dia mau calon, dia enggak setuju saya calon katanya. Enggaklah ketemu, dia sudah tahu kalau kalau Dek Mahfud calonnya katanya. Saya enggak mau kalau ketemu. Sudah, bukan ketemu Dek Mahfud, tapi dipertemukan. Siapa yang pertemukan? Saya, As'ad yang mempertemukan katanya. Nah, oke, di mana? Saya bilang. Saya sedang di istana waktu itu.
Disebutlah di Jalan Empu Sendok. Tapi saya tidak mau di kantor PKB loh. Saya bukan tidak mau ketemu Muhaimin. Saya mau ketemu dengan Pak Muhaimin itu sesudah semua ini selesai, baru saya akan temui semua partai. Kalau saya ketemu sekarang tidak bagus. Saya bilang, sudah saya yang mempertemukan. Oh, itu sudah final kok, kata Pak As'ad. Ketemulah saya di Empu Sendok dengan Muhaimin, bukan di kantor DPP. Disitulah Muhaimin mengatakan, Pak Mahfud, wah kita ini dipermainkan politik ya Pak Mahfud. Baik, orangnya bersahabat, senang gitu, berpelukan lah dengan saya. Kenapa? Pak Mahfud, bukan saya lah yang bilang Pak Mahfud itu bukan kader NU katanya. Ya saya tahu lah anak buah Anda, dan yang menjawab juga bukan saya, itu anak buah saya, saya bilang. Kan itu main-main aja lah kalau di NU, saya bilang. Lalu yang beberapa hal lah, misalnya soal PKB akan dibesarkan, oke, saya tidak ikut campur. Saya kan sudah sejak tahun 2008 tidak di PKB, bagaimana saya mau ikut campur PKB. Terus saya tanya, gimana tuh main ancam-ancam? Wah, itu yang nyuruh Kiai Ma'ruf katanya. Gimana ceritanya? Gitu. Gini katanya, ini katanya nih. Rabu, ini biar clear ya. Rabu jam 11 atau jam berapa, jam 1 gitu. Kiai Ma'ruf dipanggil oleh Presiden. Akil Sirot dipanggil oleh Presiden. Muhaimin dipanggil. Nah, ketika ketemu Presiden, kata Muhaimin, Pak Presiden tidak menyebut siapa namanya. Dia hanya bertanya kepada kami secara berpisah ini. Pertanyaannya, minta saran lah siapa calon. Tapi tidak nyebut, sampai gelar itu tidak menyebut siapa calon presiden. Nah, ketemulah 3 orang ini. Ketemulah 3 orang ini di PBNU. Dan berkesimpulan, berarti bertiga ini bukan calonnya. Karena waktu dipanggil tidak disebut calon. Nah, lalu mereka sepertinya marah-marah. Marah membahas kemudian, Kiai Ma'ruf tuh, kalau gitu kita nyatakan kita tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil. Ini kata Muhaimin. Robikin bilang begitu ke pers nanti. Datang Robikin. Ini kata Muhaimin. Robikin, oh ya gini Kiai, didekte kalimatnya oleh Kiai Ma'ruf. Begini loh kalimatnya, katanya. Jadi kata itu didekte memang. Itulah permainan. Saya katakan begini. Saya ini kader NU. Sekolah saya, kepengurusan saya juga resmi ada di NU. Kalau harus ikut pelatihan, pelatihan kader apa, itu ya saya kira Muhaimin juga tidak pernah ikut karena dia PMII. PMII itu bukan Banum NU loh, gitu. Dia karirnya di PMII. Kalau harus jadi pengurus ranting, cabang apa itu, saya kira orang NU di seluruh Indonesia tidak ada 1 juta kalau yang dimaksud kader itu harus pernah menjadi pengurus ranting, cabang. Tapi Pak Akil mengatakan bukan kader NU, padahal dulu dia yang Akil Sirot juga dulu yang nelpon saya pada tahun 2014 itu. Di situ dia ditemui oleh Prabowo di kantor PBNU. Dari kantor PBNU di depan Prabowo itu dia nelpon saya, Pak Mahfud tolong bantu ini Pak Prabowo menjadi tim kampanye. Biar di sana ada kader NU. Berarti saya disebut kader pada tahun 2004 itu. Kok sekarang disebut tidak kader gitu? Disebut tidak kader. Nah, ya, waktu saya ketemu Pak Akil Sirot terakhir itu, ya dia nyebutlah beberapa nama. Ini calon-calon ini sekian dituju, ini korupsi semua, hanya saya dan Pak Mahfud yang tidak korupsi katanya. Nah, saya memang punya data calon-calon ini korupsinya, ini korupsinya, ini korupsinya, ini samalah datanya. Semualah itu, semua yang disebut-sebut itu korupsi ini, tanggal sekian ini, proses sekian, saya sudah tahu. Nah, begini, saya katakan begini, saya ini orang NU tetapi mau berangkat bukan sebagai kader NU, tapi kader bangsa. Kenapa NU bisa ngancam-ngancam? Kalau bukan NU mau bereaksi. Nah, ini kesan saya.
Sehingga saya lalu apa-apa karena saya, wah di NU itu kan banyak guyonan. Sejak dulu kan cuma ketawa-ketawa, itu nanti kan selesai dengan ketawa-ketawa aja yang begitu itu. Sehingga saya juga tidak merasa sakit hati, tapi merasa senang saya bisa mengungkap ini di tempat ini. Saya sama sekali tidak punya rasa. Saya lahir batin, saya NU, saya takdim kepada NU gitu. Malah Pak As'ad sendiri bilang begini loh ke saya, Pak Mahfud, jangankan Pak Mahfud, saya sendiri dituduh bukan NU. Ketika dia mau calon wakil ketua, saya sendiri dituduh bukan NU katanya. Jangankan Pak Mahfud katanya. Karena saya orang BIN katanya bukan NU. Pak As'ad cerita saya, ini Pak As'ad kalau dengar, kalau lihat saya pasti ingat. Jadi kalau ada perkontestasi politik, orang yang tidak disuka itu di situ disebut bukan NU. Oleh para politisi yang sedikit gitu. Oleh sebab itu menurut saya NU harus besar, NU ini milik umat, dan menurut data statistik ya, data statistik pemilih NU yang milih PKB itu 9 juta. Yang milih P3 kalau diasumsikan semua orang NU yang milih P3 itu kira-kira hanya 4 atau 3 sampai 4 juta. Sementara jumlah warga NU itu 91 juta. Survei Saiful Mujani menyebutkan 44% pemilih Golkar itu NU. Sekian persen ke Demokrat. Lebih banyak lagi, sekian persen ke. Jadi tidak bisa dikooptasi oleh satu partai. Karena NU ini milik bersama. Sehingga saya katakan, milih PKB itu tidak wajib, milih PDIP itu tidak haram, milih Demokrat itu tidak sunnah, ini tidak mubah. Pokoknya boleh. Kemana aja. Tapi ini sudah selesai permainan ini. Tetapi semua sumber yang saya sebut tadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang membantah, bantah saja. Ini saya sebut itu tadi. Itu, saya kira cukup sekian. Kalau Robi gimana? Apa? P3 tadi menurut siku. Kalau Robi kenapa ikut-ikutan menolak? Jadi begini. itu Rome itu adik saya itu. Mengatakan apa Pak Mahfud tuh buat kantipnya sendiri, dia kan tidak, itu akan hanya di persepsi publik ada nama dia, padahal dia yang memberitahu ke saya. Dia cerita begini, Pak Mahfud, nah begini, suatu saat saya kan tidak mau datang ke kota partai, suatu saat si Arsul Sani bilang, Pak Mahfud, Mas Romi mau ketemu. Oke, kalau mau ketemu, kalau dia mau ketemu, kita ketemu di mana? Mas Romi mau ke rumah Pak Mahfud aja, pagi-pagi tidak ada orang tahu. Jadi dia ke rumah saya hari Jumat 2 minggu lalu, dia memberitahu, menyebut penyebutan nama 10 itu memang betul Romi dapat dari Pak Jokowi, dan itu betul dapat Pak Jokowi. Kenapa disebut di situ Ma'ruf Amin, ada Din Samsudin. Kenapa ada nama Din Samsudin? Din Samsudin karena katanya titipan dari Muhammadiyah, masa orang NU disebut Muhammadiyahnya ada, sebut oleh Romi gitu. Din Samsudin tuh titipan dari halal bihalal di Muhammadiyah kata Romi. Agar disebut satu gitu, masa NU semua gitu. Lalu ada Pak Mahfud, ada ini gitu. Nah jadi Romi sejak awal sudah ke saya. Bahkan sehari sebelumnya itu saya sudah komunikasi dengan Mono Arfa, Pak Mahfud, saya bersama Romi sudah menghadap Presiden, dan Romi mengatakan bahwa kalau pasangannya Prabowo itu Salim Segaf, nanti lawannya Pak Mahfud. Kalau pasangannya Prabowo itu AHY, sama-sama milenial, calon wapresnya Romi gitu. Tapi sudah tahu dia kalau Pak Jokowi milih saya, gitu. Nah. Iya, saya agak juga sama dia. Saya ingatkan dia, Mas, saya bilang, Anda ini ngomongnya kok beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-main lah, saya bilang. Dulu saya bilang, Setia Novanto itu, saya bilang begitu, Setia Novanto itu punya kasus korupsi. Dia senyum-senyum, aman, bilang dilindungi oleh Presiden. Saya bilang ke Presiden melalui Pak Pratik, apa betul Presiden melindungi Setia Novanto? Enggak.
Ya tolong nyatakan bahwa presiden netral dalam urusan hukum. Lalu saya buru dia, Novanto, masuk bui, saya bilang. Jadi jangan main-main, saya bilang. Karena saya tahu catatan-catatan semua calon itu. Tahu. Nah, tapi ini bergurau aja ya. Saya tenang, enggak apa-apa, enggak ada. Tabayun. Saya tetap apa namanya? Heran dengan Pak Akil Siroj itu. Mahfud itu bukan kader NU katanya. Tapi begitu dia ketemu Setia Novanto dikasih kartu ya. Kartu anggota NU, enggak mendaftar pun dikasih. Sedangkan saya yang sudah sejak kecil enggak. Oh, enggak, belum bertemu. Saya dengan Kiai Ma'ruf, Pak Dim, enggak apa-apa. Saya akan hanya cerita ini yang semua ada sumbernya. Gitu, Bang Karni. Oke. Kesimpulan saya itu musim berganti, angin berubah. Musim berganti, angin berubah. Sekarang Pak Mahfud bersedia jadi tim sukses. Tim suksesnya Pak Jokowi dan begini. Sampai sekarang saya bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya dua fungsi. Satu dalam fungsi kenegaraan dia presiden. Tapi politiknya dia calon presiden. Saya bersama Pak Jokowi sekurang-kurangnya sampai saat ini saya di kenegaraan. Di BPIP. Di BPIP. BPIP ini juga punya negara. Dan Pak Jokowi dulu yang sangat bersemangat mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya boleh cerita sedikit begini Pak Karni. Ada orang mengatakan Pak Mahfud itu sesudah lepas dari Prabowo terbuang. Enggak juga. Saya ditawari jabatan menteri sejak awal di dalam kabinetnya ini. Tepatnya pada bulan Mei tahun 2015. Saya diberitahu oleh Pak Luhut, Pak Mahfud, pemerintah perlu bantuan. Pak Luhut, untuk Menko Polhukam. Kenapa Pak? Kan sudah ada Pak Tejo, mau ada reshuffle. Calonnya ada dua sekarang. Satu Jenderal Fahdur Rozi, dua Pak Mahfud MD. Ini Pak Jokowi sangat menghargai profesionalitas Pak Mahfud di sini. Kalau Pak Mahfud mau enggak ke sana? Saya bilang, waduh senang sekali sejabatan itu. Tapi Pak, saya kan punya etika politik. Tahun 2014 saya mendukung Pak Prabowo. Masa saya mau masuk kabinetnya Pak Jokowi, kan nanti saya diketahui orang. Dan yang berkeringat untuk Pak Jokowi itu kan banyak. Gitu. Tapi saya kalau mau diangkat oke, cuma ingat, banyak loh yang ingin jadi Menko itu, saya bilang. Ini Pak Luhut yang bilang. Dan waktu Pak Jokowi mantu, Pak Luhut memberi isyarat, Pak Mahfud, ini pemerintah menghargai Anda. Pak Jokowi juga menyenangi Anda. Masuk ke kabinet. Dia begini, sudah oke katanya. Waktu itu. Saya katakan, saya punya etika politik. Saya akan bantu pemerintah ini, tapi tidak dalam posisi kabinet. Karena saya tidak berkeringat. Saya berkeringat dulu dong, baru bergabung, saya bilang. Tahun 2019 saya bisa berkeringat, saya bilang. Kalau sekarang enggak. Berikutnya, saya ditawari jadi komisaris utama. Gajinya besar, Pak. Saya bilang, Pak Luhut, saya ini ahli hukum, enggak ngerti urusan saham, urusan apa, indeks ini. Minta maaf, saya enggak bisa jadi komisaris. Berikutnya, Jaksa Agung. Pak Luhut bilang dibantulah, tolong nih mau dari reshuffle. Bukan hanya, kalau yang ini bukan hanya Pak Luhut, timnya Pak Pratikno juga datang. Waktu saya diundang Pak Pratikno, Pak, tolonglah pemerintah. Oh Pak, saya sudah bantu, bagus. Terus timnya ini yang Jogja, pemerintah minta usul Jaksa Agung. Pak Mahfud masuk, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Pak, saya mengusulkan Pak Busro sama Bambang Wijoyanto, jangan saya bilang. Enggak mau. Sampai akhirnya apa? Ketika suatu saat bilang Pak Mahfud, Pak Jokowi sekarang agak risau dengan lemahnya ideologi. Bagaimana kalau kita bikin UKP, unit kerja ideologi Pancasila? Nah, kalau ideologi saya mau Pak, saya bilang.
Kalau ideologi mau, ini negara ini saya bilang. Saya risau juga nih dengan perkembangan radikalisme, orang yang tidak sadar, NKRI, orang yang tidak toleran nih. Ini saya kira persoalan ideologi kita sekarang harus dikuatkan lagi. Disitulah saya bersama Yudi Latif nggarap itu. Di kantornya Pak Luhut, tetapi di bawah perintah Presiden. Bahwa Presiden perlu menegakkan, menguatkan lagi ideologi. Disitulah saya, lalu kalau ideologi saya mau. Kalau bahasa menteri-menteri nanti saya berkeringat dulu dong, saya batu. Baru saya bisa jadi begitu. Karena apa? Karena saya bilang saya punya etika politik gitu. Dan saya baik, hubungan dengan Pak Jokowi baik. Saya katakan secara personal Pak Jokowi itu sangat baik karena 4 hal. 1, semua lawan-lawan politiknya itu mencari titik lemah korupsinya ndak ada. Sampai sekarang. Itu kalau ada korupsinya udah kena. Keluarganya juga ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia sendiri bersih. 1. Yang kedua nih, dalam pengalaman saya dia tegas. Waktu rame-rame undang-undang MD3 itu saya diundang bersama Luhut Pangaribuan, Edi Hyari, Haryono, Pak Prosa Haryono sama Marwarar Siahaan diundang. Berdiskusi lah. Undang-undang MD3 yang ribut itu, yang DPR berhak memanggil ini, memanggil paksa, DPR tidak diperiksa. Kita ditemu Presiden, ini 4 alternatif. 4 alternatif. Nah, semua berisiko. Nah, ketika kami setelah ngomong, saya jalan berdua di depan dengan Presiden, yang lain di belakang. Saya berdua. Saya bisik kepada Presiden, Pak Presiden, ini untuk menyelesaikan kemelut ini gampang. Bapak lobby saja ketua partai dan DPR agar mengambil jalan keluar seperti salah satu seperti itu. Gitu. Pak Mahfud katanya. Untuk apa lobby katanya? Itu kan sudah benar hukumnya. Kalau saya ngambil putusan gini, keputusan begini, hukumnya sudah benar kan? Benar Pak. Lah kalau gitu untuk apa saya lobby katanya? Biar DPR protes, kalau hukum sudah benar saya jalan aja katanya. Nah itu saya katakan berani Pak Jokowi. Yang ketiga, pengalaman saya nih Pak Jokowi. Bulan puasa lalu itu kan ada anak di Bekasi dibegal, naik sepeda motor dibegal, sepeda motornya mau diambil. Lalu dia ngelawan, kebetulan Ivan namanya, anak Madura nih. Ngelawan, yang begal tuh dibunuh. Yang satunya lari, temannya Ivan lari, temannya begal lari. Tidak lama kemudian, Ivan ini dijadikan tersangka oleh polisi, padahal dia membela diri. Saya bersama Bu Yenti Garnarsi ketemu Presiden, Pak ini enggak benar nih. Menurut kita undang-undang hukum pidana ini, orang bela diri, ada alasan pemaaf, alasan pembenar, alasan undang-undang. Kok tiba-tiba tersangka? Pak Presiden, oh betul Pak, ada begitu. Ada, ini namanya begini, peristiwanya baru tadi sore. Saya bilang, oh maaf, saya biasanya peristiwa begini ini enggak baca. Tapi kalau saya dengar, saya biasanya langsung tangani, saya langsung, ya saya catat, saya selesaikan. Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tetapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden deliver terhadap itu, responsif terhadap itu. Nggak ada ceritanya di dalam sejarah Indonesia orang sudah tersangka biasanya dibuat SP3 gitu aja diusir, suruh pulang, udah selesai. Ini diberi penghargaan. Itu karena saya sama Bu Garnasih datang ke Presiden. Ini nggak benar dan ribuan orang setiap hari dianiaya seperti ini oleh aparat. Ini harus selesaikan masalah-masalah hukum seperti ini. Nah itu contoh. Personally Pak Jokowi. Sehingga akhirnya kalau Pak Karni tanya, saya ikut Pak Jokowi dalam masalah kenegaraan, dalam masalah politik itu ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik, tentu yang di masalah BPIP ini saya harus mundur. Kan harus netral di BPIP. Karena ini ideologi. Sehingga saya di sini aja membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya gitu. Cukup Pak. Saya minta pamit ya. Saya minta pamit. Tidak nunggu lagi. Saya mau bilang Bapak benar-benar NU kalau gitu.